Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari pertama kita menjalankan ibadah puasa. Suara saya sudah terdengar, teman-teman? Semoga nanti komennya bisa keluar ya. Alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Paramita. Ini komennya keluar ya. Kemarin tidak keluar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pada Day Sabtu atau hari pertama bulan Ramadan. Semoga puasa hari ini lancar sampai nanti ya. Tidak ada drama, lemes atau baik dari diri sendiri maupun dari anak-anak kita semuanya. Oke, terima kasih Mbak Fasiha, halo Mbak Fitria, Mbak Roslia. Oke, sambil menunggu guru, mungkin karena memang ini tujuannya untuk memasukkan ruh pesantren kepada diri kita, mungkin biar yang nggak pernah pas nyantri, biar bisa ngerasakan rasanya sensasi dari nyantri itu kayak apa itu. Sambil menunggu gurunya, mungkin teman-teman bisa membuka ini ya, sholawat ya. Ini bukan apa? Ya. Ini kita biasanya jangan sholawat ya, yang biasanya aja ya. Jadi yang kalamun ya, silakan dibuka teman-teman. Tadi sudah saya share kepada di grup ya, di grup. Oke, terima kasih Mbak Nelda. Oke, bisa dibuka ya. Tadi sudah saya share, semoga leadernya sudah mengirimkan pada grup masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi inda jahli wa khairati. Masih ada 2 menit sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya. Fa ya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Ya, yang kita baca adalah doa sebelum membaca Al-Quran, bisa juga dibaca sebelum belajar dalam majlis apapun ya. Wa ya Rabb, ya. Wa ya Rabb. Kemudian sebentar. Oke, sampai situ aja ya. Saya ulang. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha am qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi inda jahli wa khairati. Fa ya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Oke, sudah tepat jam 8. Bisa dicolek ya teman-temannya. Monggo.
ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati para semua leader Genki, semua IPC dan IPD juga reseller yang mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini, pada hari ini kita bisa melaksanakan masuk pada bulan Ramadan hari yang pertama, bisa melaksanakan puasa. Semoga puasa kita pada hari yang pertama ini dimudahkan oleh Allah, tidak ada kendala apapun dan lancar sampai nanti berbuka puasa. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai di dunia ini sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita hidayah Fatihah pada yang pertama adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian guru-guru kita, masyayikh kita, terus kemudian tidak lupa juga kepada muallif dari kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah yang mengumpulkan hadis-hadis dan juga athar-athar. Kemudian yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau adalah pensyarah dari kitab ini. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ansari wa ahli baiti ajma'in. Wa ila hadarati jami' masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhina, ila hadarati jami' asatidina wa asatidina wa asatidihim, wa khususan muallif fi hadzal kitab Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihim fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu ini kita sedikit memberi penjelasan bahwa kitab yang akan kita kaji pada pagi hari ini namanya adalah kitab Nasaihul Ibad fi bayani alfadhin munabbihatin alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Kalau diartikan ya, Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba-hamba Allah. Ya, itu kalau arti dari sisi bahasa. Kemudian fi bayani alfadhin munabbihatin alal isti'dadi liyaumil ma'ad, yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang mengingatkan untuk bersiap-siap, isti'dad ya, bersiap-siap untuk liyaumil ma'ad, untuk menghadapi hari kembali atau akhirat. Jadi memang
kitab ini masuk ke kategori kajian tasawuf. Jadi nanti isinya memang banyak yang berkaitan dengan tasawuf, gitu ya. Kemudian kitab ini merupakan kitab syarah. Kitab asalnya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Beliau nama lengkapnya adalah Al-Hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Ahmad Asy-Syafi'i. Ini nama asli dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kemudian dari kumpulan-kumpulan hadis, kumpulan-kumpulan asar ini disarai oleh Syekh. Terus ini adalah ulama asli Indonesia, ya, ulama asli Indonesia yang mukim di Makkah, yang namanya adalah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang asli dari Banten, ya, dari Banten. Beliau adalah guru-guru dari ulama-ulama Nusantara yang pernah mukim di Mekah pada saat itu. Ya, mungkin itu sekelumit dari biografi kedua mu'allif dari kitab ini. Kemudian langsung saja kita mulai pada materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fal maqalatul ula minal munabbihati as-sunaiyati ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang pertama atau dawuh yang pertama, mauidhah yang pertama, ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Bunyi dari hadisnya adalah khoslatani, ada dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada perkara yang lebih baik daripada kedua perkara ini. Apa itu? Yang pertama adalah iman billah, iman kepada Allah. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberi kemanfaatan kepada kaum muslimin. Jadi ini adalah hadis yang berkaitan dengan kepedulian sosial, hadis yang mendorong kepada kita untuk peduli terhadap sesama. Ada dua perkara yang menurut Rasulullah yang tidak ada yang lebih utama dari dua perkara ini. Yang pertama adalah iman billah. Kita tahu bahwa kenapa kok iman dengan Allah? Karena ini merupakan kunci dari semua amal perbuatan kita. Ini tidak akan sah. Yang mengesahkan adalah iman kepada Allah, ya, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wa naf'u lil muslimin, memberi kemanfaatan kepada sesama kaum muslimin. Di dalam syarahnya Syekh Nawawi mengatakan bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani, memberi kemanfaatan kepada sesama kaum muslimin ini bisa, artinya disesuaikan dengan kemampuan kita. Ada kalanya kita memberi kemanfaatan kepada sesama muslim ini dengan menggunakan kata-kata. Mungkin ada saudara kita muslim yang membutuhkan saran, membutuhkan petunjuk dari kita, maka itu kita dengan kata-kata kita beri manfaat kepada mereka dengan kata-kata kita. Atau bisa juga dengan au bil jahi, atau dengan kedudukan dan pangkat kita. Mungkin sebagian dari kita ini ada yang menjadi pejabat publik, ya, menjadi pejabat publik yang mengambil kebijakan-kebijakan penting di ranah publik, maka hendaknya apapun kebijakan yang kita ambil itu didasarkan kepada kemanfaatan kepada sesama kaum muslimin. Ini sesuai dengan kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa
kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya itu harus didasarkan kepada kemaslahatan. Ini. Kemudian bisa jadi dengan au bil mali atau dengan menggunakan harta kita. Mungkin kita yang diberi kelonggaran oleh Allah dari sisi harta benda kita diberi rezeki yang lebih oleh Allah, maka monggo kita beri kemanfaatan sesama muslim dengan saudara-saudara yang seiman dengan kita niki dengan menggunakan harta kita. Au bil badani atau dengan menggunakan tenaga. Dengan ucapan mungkin kita tidak mampu, dengan kedudukan kita bukan seorang pejabat, dengan harta kita bukan orang yang punya harta yang berlebih, masih ada satu lagi, yaitu dengan tenaga kita. Jadi intinya bahwa memberi kemanfaatan kepada sesama muslimin ini merupakan amal yang sangat baik, amal yang afdal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwi adzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana." Barang siapa yang bangun pagi, ya, bangun pagi kemudian tidak berniat, bangun pagi tidak berniat berbuat zalim kepada salah satu orang pun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Maka betapa murahnya Allah. Jadi sebenarnya kita itu semua amal perbuatan kita itu kalau kita laksanakan dengan baik, ya, ini sudah bisa menghapus dosa-dosa kita. Contohnya ya ini, kita bangun pagi tanpa tidak berniat, jadi bangun pagi netral, tidak ada niat apa-apa, ya, untuk tidak ada niat untuk menyakiti siapapun, maka di situ sudah ghufira lahu ma jana. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dari apa yang sudah kita lakukan. Terus kelanjutan dari hadis ini adalah waman asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa yang bangun pagi, kemudian dia berniat untuk menolong kepada orang yang teraniaya. Kalau yang tadi itu bangun pagi tanpa niat menyakiti orang lain. Kalau yang sekarang bangun pagi terus kemudian dia berniat untuk menolong orang yang teraniaya. Terus yang kedua berniat untuk memenuhi hajat dari sesama muslim, maka dia akan mendapatkan, ya, ka'ajri hajatin mabruratin, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan haji mabrur. Nah, ini motivasi buat kita bahwa betapa Allah itu, ya, sangat murah memberikan pahalanya kepada kita. Bangun pagi kita berniat, ini masih niat, ya, niat saja sudah dicatat seperti itu. Bangun pagi kemudian kita niat untuk menolong, ya, orang yang teraniaya, kemudian berniat untuk memenuhi hajat sama muslim, maka kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Ini bagi kita yang masih sulit untuk melaksanakan haji karena antrinya terlalu lama, maka mungkin dengan ini pahalanya sudah sama dengan melaksanakan haji yang mabrur. Kemudian dilanjutkan dengan hadis lagi. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi lin nasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini rudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yakdi lahu dainan. Ya. Hamba yang paling disenangi oleh Allah
ahabbul ibadi ilallah ta'ala, hamba yang paling disenangi oleh Allah itu adalah anfa'un nasi linnas, yaitu hamba yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi ukuran dari siapa yang paling dicintai oleh Allah ini menurut Allah itu adalah hamba yang paling bermanfaat kepada orang lain. Terus kemudian wa afdhalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Sebaik-baik amal atau afdolnya amal adalah idkhalus surur, memberikan kegembiraan kepada sesama kaum mukminin. Dengan cara apa? Yatrudu anhu ju'an. Jadi memberi kegembiraan kepada sesama kaum mukmin itu diantaranya yang pertama dengan yatrudu anhu ju'an, menghilangkan kelaparan. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita lakukan mulai pada pagi hari ini. Jadi kita ini semuanya kan belajar untuk bagaimana merasakan lapar gitu ya. Merasakan lapar. Kemudian ketika kita sudah lapar, ketika kita sedang lapar, kemudian ada orang yang memberi makanan kepada kita, maka betapa senangnya hati kita. Nah, ini salah satu bentuk dari idkhalus surur ala qalbil mu'mini, yaitu apa? Memberi makan atau menolak lapar bagi orang yang membutuhkan. Kemudian au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesusahan. Menghilangkan kesusahan itu luas ya. Mungkin ada orang yang sedang dirundung masalah ya, kemudian kita datang ke situ memberikan saran, paling tidak menemani, itu sudah termasuk yakshifu anhu karban. Ada orang yang sedang kesulitan, kemudian kita bantu ya. Terus ada lagi, ini bentuk yang mungkin banyak kita jumpai ya. Au yaktilahu dainan, atau membayar hutang bagi orang yang membutuhkan. Ini mungkin banyak di sekitar kita. Ada orang yang terbelit hutang, kemudian dia memang benar-benar tidak mampu ya. Kemudian kita datang untuk membantu, untuk melunasi hutangnya, maka betapa senangnya orang tersebut. Makanya ini masuk kategori idkhalus surur ala qalbil mu'min. Jadi semua yang kita bahas tadi, hadis-hadis yang disebutkan tadi, itu adalah merupakan bentuk-bentuk dari kepedulian sosial kita kepada sesama kaum muslimin, bahkan sama manusia. Kemudian kalau tadi dikatakan ada dua hal yang paling utama, yang tidak ada hal yang lebih utama dari dua hal tersebut. Selanjutnya di dalam hadisnya juga Rasulullah mengatakan wa khoslatani la syai'a akhbasu minhuma. Tidak ada dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lain yang lebih jelek daripada dua hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah asyirku billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah wadurru bil muslimin, memberi kerugian, mencelakakan kepada sesama kaum muslimin. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi dikatakan bahwa ada dua hal yang paling utama, apa? Yaitu yang pertama adalah al-iman billah, yang kedua adalah wanaf'ulil muslimin. Kemudian selanjutnya ada dua hal yang paling jelek, yang tidak ada perkara yang lebih jelek dari dua hal ini. Apa? Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah wadurru bil muslimin, mencelakakan atau merugikan kepada sesama kaum muslimin. Di dalam hal apa? Fi abdanihim, merugikan, bisa jadi merugikan di dalam badannya. Mungkin kita mencelakai secara fisik, kita pukul, kita tendang. Yang penting kita sakiti secara fisik. Atau merugikan au
amwalihim, atau merugikan di dalam hartanya. Mungkin kita mempunyai hati yang jelek ketika ada saudara kita, ada teman kita yang sedang bisnisnya niki sedang lancar, kemudian kita kita rekayasa bagaimana cara untuk menjatuhkan saudara kita itu. Nah, itu jangan sampai. Ini termasuk wadurru bil muslimi. Ya. Jadi fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini at-ta'zimu billah wasyafaqati li khalqihi. Jadi intinya dari semua amal ibadah yang kita lakukan, ya, semua amal ibadah yang kita lakukan itu nanti kembalinya pada dua hal. Yang pertama adalah ya at-ta'zim billah, mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua adalah wasyafaqah li khalqihi, yaitu kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah. Jadi ini kesimpulan dari apa yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan. At-ta'zim billah, misalnya kita sholat, kita berpuasa, kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, itu semuanya adalah untuk mengagungkan Allah. Yang kedua adalah amal-amal ibadah yang ada dimensi sosialnya, seperti sedekah, zakat, ya, sedekah wajib, zakat, kemudian sedekah sunnah, sedekah sunnah itu adalah sebagai bentuk syafaqah kita, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama makhluknya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu kaqouli ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi ada rentetan aqimus sholah, dirikanlah sholat, ini sebagai bentuk dari at-ta'zim billah, mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua adalah wa atuz zakat, ini adalah dimensi sosialnya. Jadi dua hal ini yang tidak bisa kita pisahkan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apa? Yaitu ada dimensi ta'zim billah, yang kedua adalah ada dimensi syafaqah atau kasih sayang kepada sesama manusia. Ya. Mungkin untuk makalah yang pertama ini sudah ada terus cukup apa ada pertanyaan mungkin ya? Oke, terima kasih. Mungkin nanti dulu. Bentar ya. Baik, terima kasih pada suami saya yang sudah menyampaikan makalah atau nasihat-nasihat yang ada di kitab Nashaikhul Ibad. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu karena kita memang tidak lama ya, kita penting istiqomah setiap hari, tapi semoga meskipun sebentar tapi istiqomah, maksud saya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh beliau, boleh drop di komen ya. Oke, terima kasih. Ini dari ya Mbak Mida, kangen mondok. Ya memang seperti ini ya, tujuan kita memang untuk memasukkan ruhnya pondok ya, biar kerasa gitu loh. Jadi yang namanya santri itu bukan hanya teman-teman yang mukim, kalau pengertian dari Gusmus ya. Jadi santri itu bukan hanya yang mukim di pondok saja, tapi orang-orang yang berakhlak santri itulah santri. Nah, artinya orang-orang yang di luar yang tidak mukim di pondok tetapi memiliki akhlak sebagaimana santri, di mana selalu menjaga tingkah lakunya, menjaga amanah, kejujuran ataupun hal-hal yang baik lainnya, itulah santri, hakikat santri versi Gusmus. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya? Oke, dari Jambi, dari manapun ini ya, banyak sekali nih teman-teman. Alhamdulillah.
Iya, terima kasih nambah ilmu lagi ya, meskipun sedikit ya, tapi kita istiqomahkan ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Jadi nanti setiap pertemuan kita mulai jam 8, kita awali dengan tadi doa sebelum membaca Al-Quran ataupun doa sebelum belajar ya. Kemudian nanti teman-teman barangkali ada punya pertanyaan mungkin seputar kehidupan yang ada di sekelilingnya, bisa ya. Di luar materi ya bolehlah, di luar materi, tapi sekiranya memang terkait dengan apa ya istilahnya ini, akhlak ya, akhlak daripada kita semuanya. Baik, karena mungkin tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pengajian hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Bila ada kesalahan itu murni dari kami berdua, keterbatasan kami berdua. Adapun jika ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya atau diambil hikmahnya, semuanya memang ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin dari mau nutup pengajiannya dulu, monggo. Baik, terima kasih. Mari kita sebentar. Ini ya ada pertanyaan ya, tampaknya tidak masuk di saya, tapi saya coba baca dulu ya. Baik, Mbak Lia Nur Fatwa, Bapak saya mau tanya, untuk sholat tarawih karena saya punya balita dan tidak bisa mengikuti sholat jamaah bareng, gimana cara melakukan di rumah? Ya, terima kasih. Pertanyaan dari siapa tadi? Mbak Fatma tadi siapa? Mbak Lia Nur Fatwa. Lia namanya sama dengan istrinya sendiri ini nih. Mbak Lia, oke. Silahkan. Ya, terima kasih bahwa sekali lagi Allah tidak memberatkan kepada hambanya. Jadi memang sebaiknya sholat tarawih itu dilaksanakan dengan berjamaah. Tapi ketika misalnya tidak mampu melaksanakannya karena ada udzur seperti Mbak Lia ini yang sedang mempunyai balita, maka fleksibel saja. Silakan dilaksanakan di rumah, waktunya tidak harus habis isya pas, tapi bisa mungkin selonggarnya pas putranya pas tidur misalnya jam 10 pengen melaksanakan sholat tarawih, silahkan dilaksanakan. Atau mungkin senggangnya atau longgarnya pas tengah malam, silahkan monggo dilaksanakan. Yang penting dilaksanakan selesai sholat isya sebelum masuk waktu sholat subuh. Karena sholat tarawih itu kan masuk kategori sholat malam. Makanya di dalam hadisnya Rasulullah dikatakan man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi barang siapa yang qiyamul lail ya menghidupkan malamnya bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Mungkin begitu nggih Mbak Lia, bahwa fleksibel saja. Monggo yang penting dilaksanakan setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Oke, selanjutnya mungkin enggak. Selanjutnya baik, saya coba scroll. Ya, terima kasih. Belajar nyantri lagi, Bu Pet, dosen Retno hadir, Bu hadir ya. Baik, terima kasih. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Semoga bisa diterima jawabannya ya Mbak Lia ya. Mbak Lia kebetulan namanya juga sama dengan saya. Saya di rumah panggilannya Lia dan sama juga punya balita. Jadi bebas ya mau melakukan ibadah sholat tarawihnya kapanpun selagi belum menjelang waktu subuh. Nah, baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Oh, ada pertanyaan lagi. Baik ya Allah, terima kasih. Bapak mau tanya perihal hubungan kita dengan sesama. Bagaimana cara menyikapi seseorang yang sering meminjam uang kepada kita
dan terkesan seperti memanfaatkan. Harusnya kita meminjamkan terus atau bisa menolak untuk meminjamkan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya yang unik ya. Ya, ini memang Oke, Mbak berkaitan Intan ini berkaitan dengan yang tadi. Memang di dalam hadis tadi dikatakan bahwa salah satu bentuk idkhalus surur ala qalbil mu'mini adalah membantu melunasi hutang dari orang yang membutuhkan. Ya, ada dimensi sosial yang seperti itu. Ini sebaiknya ya juga kita lihat. Jadi kalau memang dia memang memanfaatkan, artinya karena malas-malasan kemudian menggantungkan kepada kita, ya sebaiknya ini kita kita bantu, tapi istilahnya kita kasih kail, jangan kita kasih ikan. Jadi mungkin kita ada pekerjaan, kita ada job, mungkin ya kita kasih job, kita kasih pekerjaan, sehingga dia tidak tergantung dengan dengan enak-enakan istilahnya meminjam uang kepada kita dengan ibaratnya dengan gitu deh. Ya gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang benar-benar membutuhkan. Orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi dia mungkin dari sisi fisik jelas tidak mampu untuk bekerja misalnya, kemudian dia terbelit hutang, maka disitulah kita masuk memberi pertolongan kepada mereka. Tapi kalau orangnya ini masih kuat, ya fisiknya masih kuat, kemudian dia punya potensi, tapi kok selalu seperti itu, oh berarti memang ini adalah orang yang pemalas. Sehingga sebaiknya ini kita briefing dulu, ya. Kalau bisa memberinya jangan dalam bentuk ikan, tapi kita kasih kailnya. Ya ini kebetulan moderatornya masih disibukkan dengan balita, ya. Oke, ada lagi mungkin bisa kayaknya cukup kayaknya. Ya, oke. Ya. Baik. Sebenarnya kalau saya pengen ya lain kali lah coba kita ini kan langsung kita dengan bahasa Indonesia ya. Sekali-kali coba nanti kita makna ala pesantren sekali-kali. Ya ini kan kita ngajinya langsung kepada arti ya. Kalau di pesantren itu kan di pesantren salaf biasanya itu dimaknai dengan makna ala pesantren. Mungkin itu saja, kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Monggo kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ada selesai enggak? Selesai.